malam hari ini saya ingin membahas salah satu hasil pemikiran milik Mark Horkheimer dengan Theodor Adorno. Apa sih itu pemikiran dari kedua orang itu selaku pendiri daripada mazhab Frankfurt ini? Ya, mungkin kita bisa kenalan dengan informan saya yang bakal saya ajak diskusi ini dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu? Saya Muhammad Reza Valeviaro Novanto dari S1 Sosiologi UNESA, sama seperti Mas Bayu. Oh ya, FYI ya guys, for your information, Mas Reza ini sekelas sama saya dan rencananya dia bakal jadi informan saya sekaligus jadi teman diskusi saya pada kesempatan hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas ini Mas, salah satu pemikiran dari Adorno dan Horkheimer, yaitu dialektika pencerahan. Nah, mungkin saya bakal ngasih beberapa pertanyaan ke Mas dan setelah itu mungkin kita bisa diskusi bersama daripada pertanyaan itu. Ya, berbicara mengenai dialektika pencerahan ini ya, setahu saya yang saya baca tuh Adorno ini nganggep kalau misalnya industri sekarang tuh udah bukan sekedar hiburan belaka gitu loh. Sekarang tuh udah bukan sekedar buat maksudnya ini penyejuk mata kah, penyejuk jiwa kah. Sekarang tuh bukan udah sudah ada bisa unsur-unsur ini sih. Ya money tepatnya, komersial sih lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini kan pasti dong di balik itu lahirlah iklan-iklan dengan syarat kayak menyuruh orang buat beli produknya kah, buat ini kan produknya kah, dengan mengajak beberapa orang tentunya dalam rangka ya komersial. Seperti yang kita tahu kan di era globalisasi ini ya Mas. Ya. Masnya perokok kah? Oh, kebetulan saya bukan perokok. Oh iya. Dan sejenisnya saya tidak menikmati itu. Ya, dari rokok ini Masnya pernah kah mungkin sekedar mencoba atau melihat iklannya kah? Seperti apa? Kalau melihat iklan udah sering, apalagi di televisi kan biasanya juga banyak iklan, apalagi kan itu jam malam penayangannya. Betul. Ya. Jam malam itu identiknya dengan iklan-iklan rokok ya Mas, seperti itu. Ya. Sering sekali. Ya. Iklan rokok ini kan emang cenderungnya kan nggak menampilkan kayak orang lagi ngerokok kah, kayak orang lagi inian kah. Justru cenderung menampilkannya kan yang keren-keren kayak action ini. Mungkin Mas bisa menyampaikan pendapatnya mengenai iklan rokok yang sering seperti itu. Kalau dari pandangan saya ya, mungkin antara yang ditampilkan sama yang dipromosikan itu berbeda. Yang satunya mempromosikan rokok sebagai barang yang dipromosikan itu, tetapi mereka menampilkan hal lain seperti yang Mas katakan tadi, menampilkan sesuatu yang keren, sesuatu yang epic, dan itu kan bukan, kalau dari segi pemasaran berarti itu kan nggak cocok sama produknya. Nah, tepat sekali Mas. Emang kalau misal dibilang kurang tepat sih ya, saya rasa sih benar kurang tepat. Karena kan banyak yang bilang juga ya kalau misalnya iklan rokok ini katanya tuh buat nggak menampilkan orang perokok tuh supaya nggak dicontoh anak kecil. Bener nggak sih? Kurang lebih begitu ya? Ya, kalau di masyarakat sih begitu Mas. Itu sering terjadi memang. Oke nih Mas, berbicara rokok kan Indonesia ini kan termasuk salah satu negara dengan tingkat perokok yang banyak ya, bener kan? Ya, benar. Nah, di samping itu, terus beberapa tahun belakangan ini akibat dampak dari globalisasi sendiri, akhirnya muncullah produk-produk mengganti rokok. Salah satunya adalah vape. Seperti yang kita tahu kan, vape ini menawarkan dengan embel-embel seperti sebagai syarat pemberhentian merokok kah, pengurangan rokok kah, dan dengan menawarkan rasa-rasa yang berbeda dari hisapannya seperti itu. Nah, kalau menurut Mas nih, vape sebagai ajang daripada syarat pemberhentian merokok, apakah itu salah satu cara yang efektif, Mas?
Ya dari apa yang dipromosikan dari produk vape ini sih emang lebih bagus dari rokok. Tapi dampak lingkungannya saya nggak begitu paham. Tapi kalau dampak dari segi medis, mungkin vape ini lebih bagus. Bukan dalam artian saya nggak mendukung perokok ini, tapi vape ini kan diklaim lebih sehat daripada rokok yang beredar di masyarakat. Oh iya, ya yang saya tahu juga seperti itu sih. Vape itu kan diciptakan sama salah satu apoteker dari Cina, kurang lebih sih kalau nggak salah sekitar tahun ya 2000, ya sekitar 2000-an lah, 2017-an, sekitar tahun segitu. Nah, Ya. dari vape ini kalau menurut Mas nih, apakah itu termasuk komersial belaka kah dengan mengiklankan pemberhentian merokok atau emang pure? Kalau menurut Mas seperti apa? Saya nggak bisa bilang secara pasti, Mas. Tapi dari yang mereka promosikan sih emang begitu. Dia mempromosikan kesehatan dan produk mereka itu lebih bagus daripada rokok. Saya nggak bisa komen lebih lanjut. Kalau urusan yang kalau urusan yang seperti di lain medis saya kurang tahu. Ya, saya bisa dibilang perokok sih ya. Saya perokok. Kalau misalnya saya ngelihat vape sebagai ajang buat ngeberhentiin rokok, saya rasa sih bukan jalan. Kalau menurut saya vape ya, karena Hmm. apa namanya, dengan adanya liquid, dengan adanya rasa-rasa terbaru, justru semakin menambah kecanduan sih. Saya melihatnya seperti itu. Jadi para perokok ini malah kecanduannya bukan ke rokok lagi tapi ke vape gitu. Ya, seperti itu. Jadi bukannya apa namanya Tapi bentar. menyelesaikan masalah yang sebelumnya, justru menambah masalah baru sih. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi Uh, gitu. Tapi kan embel-embelnya dari si vape ini kan bukannya kesehatan. Bukan kesehatan, lebih sehat. Dari liquid-liquidnya ini kan mereka ngeklaim itu kan lebih sehat daripada nikotin dari rokok yang biasanya ini kan. Kalau misalnya saya baca di salah satu kalau misalnya saya lihat di salah satu liquid punya teman Hmm. saya ngelihat nikotin dari liquid dengan apa namanya nikotin dari rokok tuh ternyata beberapa tuh ada yang lebih tinggi daripada rokok loh ternyata. Begitu. Lebih tinggi. Lebih Berarti tinggi. kalau dari asumsi seperti itu berarti tidak semua liquid sama rokok itu berarti bukan bisa dibilang tidak dapat dibandingkan ya. Ya, Kan sama-sama jenis rokok kan beda nikotin sama vape ini kan juga beda-beda kan. Ada yang buatannya orang ini nikotinnya oh iya, segini, orang ada yang non ini nikotin. Ya nikotinnya saya pernah segini. lihat. Ya, Ya betul sih, emang seperti itu karena ternyata vape itu ya kebanyakan sih orang kalau misalnya pengen alih berhenti merokok tuh justru milih liquidnya tuh yang liquid non nikotin dengan langkah tuh supaya ini ya efektif lah buat ngeberhentiin rokok. Tapi banyak orang yang bilang gini juga mas, kalau misalnya liquid non nikotin tuh katanya gak berasa gitu. Dalam artian kayak gak berat tarikannya, pasti stop oh, tuh kurang jos lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu sih. uh, berarti itu kalau niatnya setengah-setengah mas. Ya seperti itu sih Bener mas. nggak? Niatnya setengah-setengah bener nggak? Mau Tepat berhenti sekali rokok mas. tapi sensasinya rokok nggak bisa dihilangin. Apa Ya, yang mau diberhentikan? mereka tuh mau menghilangkan apa namanya kecanduan rokok, tapi pengaruh-pengaruhnya tuh gak pure dihilangkan gitu. Gitu sih, kalau yang saya lihat ya. Karena yang saya juga pernah mewawancarai beberapa orang mengenai vape ini, ya mereka tuh ya tetap balik-balik juga ternyata. Misalnya setelah seminggu nge-vape, seminggu ke depannya kembali lagi merokok dengan dalih Kangen, apa namanya kurang kangen enak, sensasi. rasanya kurang seger, Kangen sensasi kurang kak. itu. Nah seperti itu, Kangen sensasi. gitu sih mas yang saya lihat. Oh, berarti nggak bisa dibandingkan mas ya. Kalau dari apa yang diomongin sama masnya ini, rokok punya punya kecanduan sendiri dan tidak bisa diatasi sama si vape ini. Ya mungkin gara-gara itu
mereka sulit untuk berpindah Nah, atau sulit untuk menghilangkan itu. terus gini nggak sih Mas, apakah dengan banyaknya pemakai vape ini sebagai tren belaka daripada komersial itu sendiri? Saya ngeliat sih gitu Mas. Kalau menurut Mas gimana? Kalau komersil sih dari orang-orang yang mungkin saya kenal yang juga perokok ya, dari orang yang nge-vape sama yang rokok ini sama-sama. Ada yang nge-vape doang, ada yang rokok doang, dan ada juga yang dua-duanya Keduanya ya. juga nge-vape, ada dua rokok juga. Nah, kalau menurut Mas nih, yang melakukan dua-duanya vaping dan rokok, itu termasuk dari perkembangan ini nggak sih Mas? Maksudnya tren belaka. Jadi mereka cuma ikut-ikutan doang supaya bisa dibilang, wah keren nih, ini. Kalau menurut Mas gimana? Mungkin bisa dibilang begitu. Soalnya saya juga pernah bertanya pada orang ini, dia bilangnya cuma pengen coba Nah, dan ya, biar 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 apa itu? kelihatan beda gitu ya. Biar keren gitu. Kalau orang lihatnya biar keren gitu. Kalau ngisep vape gitu. Nah, itu. Saya juga sering ngeliat gitu sih Mas. Dan ya bener, saya tanyakan tuh, ya ada yang bilang ada yang mereka bilang tuh, ada yang bilang inian lah. Mereka nganggap sebagai apa peralihan belaka, ada yang bilang apa namanya, sebagai ajang ikut-ikutan karena lagi hype-hype-nya vape saat ini gitu. Ya. Kebanyakan sih ada yang bilang apa, banyak yang bilang seperti itu. Nah, kalau saya melihat sih ya sebagai apa, karena saya ibaratnya rokok edik, rokok banget. Biasanya ngeliat Ya. vape sih sebagai ini sih Mas, ajang komersial belaka. Jadi ya mereka tuh bisa dibilang mereka ya ketipu iklan. Mereka dengan dalih berhenti merokok justru menimbulkan masalah baru. Harus saya melihatnya seperti itu. Gitu sih. Mungkin dari sudut pandang mereka itu bukan masalah baru, tapi masalahnya itu lebih berkurang. Soalnya kan dari tadi saya kan membahas kesehatan vape itu kan lebih diklaim lebih sehat. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi lebih sehat itu. Ya kalau Tapi misalnya dari yang Mas katakan tadi, nikotin dari liquidnya vape itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin ya sama aja. jadi nggak jauh beda berarti ya Mas sama dengan rokok yang sering dihisap itu. Gitu. Ya saya sih ngandangnya nggak sama aja. Nah kalau misalnya Mas ngeliat nih, apa namanya, Ya, vape itu termasuk ini gak sih? Apa namanya? Sebagai ajang yang ini, apa ya? Pak. Komersialisme paling laris di beberapa tahun belakangan ini. Mungkin kalau dari sudut pandangnya orang perokok sih itu paling laris. Kalau di dunia sih paling laris ya masih budaya, dan terutama budaya K-pop. Oh iya, paling laris ya. Sebagai apa, penjualan yang paling banyak diminati, bisa dibilang. Ya. Soalnya pasar mereka kan nggak sebesar sama pasarnya K-pop ini, yang perempuan sama laki-laki juga target pasar mereka. Ya bisa dibilang sih Mas, kan globalisasi ini kan maksudnya melenggangkan ini ya, jarak. Ya, Jarak yang semulanya tuh ada tuh jadi seolah-olah tuh kayak nggak ada. Jadi orang tuh bebas memobilisasi kemana-mana. Ya itu sih dampaknya dari globalisasi. Kalau Mas lihat nih, vape ini sebagai hal yang baik atau buruk sih? Kalau kalau dari sudut pandang saya, vape mungkin bisa dibilang, saya nggak bisa mastiin, tapi saya bisa ngeklaim kalau itu baik. Baik. Dari yang ditampilkan, bukan ditampilkan, dari yang dipromosikan si vape sebagai sesuatu yang sehat, bukan yang sehat tapi yang lebih sehat, dan mungkin dari orang-orang lain menganggap itu orang yang pakai vape ini keren dan mengikuti zaman. Tren zaman berarti ya. Ya. Jadi saya nggak salah dong kalau misalnya saya menyebut vape itu sebagai suatu komersial yang bener-bener bagus. Mengingat pangsa pasar vape kan sekarang udah
hanya nggak digandrungi anak muda belaka ya, bahkan banyak juga orang tua Mm-mm. yang mulai ikut-ikutan memakai vape dengan dalih itu yang seperti saya bilang tadi, berhenti merokok kah atau itu, ya bisa dibilang gitu. Saya bisa bilang begitu sih kalau menurut saya sebagai komersial Mm. yang bagus dari sebuah globalisasi. Oh, ya kalau kalau gitu emang bener Mas kalau yang diomongin sama Masnya ini itu komersil paling bagus dalam bidang barang. Kalau barang vape ini paling bagus. Bisa dibilang teknologi juga sih vape itu. Ya, masuk teknologi sih. Ya termasuk perkembangan teknologi karena melibatkan apa itu sebuah inovasi baru. Inovasi baru dengan apa namanya? Mod yang ada seperti itu. Dan juga ini sih, Mas setuju nggak kalau misalnya banyak, saya juga pernah nanya nih ke beberapa orang yang nge-vape, katanya kalau misalnya nge-vape tuh dirasa lebih irit daripada mereka merokok. Mas setuju nggak dengan pernyataan itu? Saya sendiri nggak tahu harga tiap rokok Ya, ataupun tiap bisa tiap liquid. ya anggaplah seperti ini, Mas. Bentar, saya tanya dulu harga rokok paling murah berapa? Saya anggap harga rokok paling murah itu 15.000. Satu liquid itu Kalau sekitar 75.000. itu bisa berapa? Kalau liquid sih saya kurang tahu ya, Mas. Mungkin ada yang saya pernah menanya sekitar berapa mili gitu. 240 milian kalau nggak salah. Sekitar segitu tuh mereka bilang dipakai selama, ya bisa dibilang sekitar 7 harian kah, bahkan ada yang bilang 2 minggu. Sementara rokok satu bungkusnya sekitar ya 1 hari lah, anggap gitu. Ya, Kalau menurut kalau Mas apakah lebih worth it mana nih antara vape dan rokok? kalau kalkulasi yang disebutkan sama Masnya ini tadi ya sama aja. Tidak ada yang lebih irit, nggak ada yang lebih Boros ya. boros, sama-sama itu. Jadi Sama berbandingnya saling saling apa itu? berkesinambungan gitu tau Mas. Ya sama aja, nggak ada bedanya. Berarti bisa dibilang ini Sebenarnya ya, apa pernyataan seperti memakai vape itu lebih irit tuh bisa dibilang apa namanya? Nggak berlaku di beberapa orang ya, berarti. iya, ya tergantung orangnya juga Mas. Ada yang bisa rokok satu slop itu seminggu juga ada yang satu slop itu nggak cukup sehari juga ada. Oh iya, tepat, betul betul. Ya sih, ya itu sih Mas. Tergantung pemakai. Ya memang kita emang nggak bisa ngitungin. Kadang kan ada orang yang emang ngerokoknya itu mut-mutan. Ketika dia stres dia ngerokok, ada yang ketika apa namanya lagi seneng doang dia ngerokok gitu sih. Kadang ya mut-mutan lah bisa dibilang. Dan vape pun sebaliknya. Itu sih. Ya mungkin itu sih Mas beberapa diskusi yang saya lancarkan ke sampean dan beberapa pertanyaan yang saya minta sampean tanggapannya seperti apa. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas atas waktu yang telah dipersiapkan. Mungkin itu aja sih Sama-sama. Mas dari saya. Kurang lebih ya. Sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas.